Terkadang ketahuilah, ada 3 titik pencapaian tertinggi untuk seorang putra Kekudangane Rama. 3 titik pencapaian tertinggi ini hanya bisa dilakukan oleh seorang putra Kekudangane Rama. Artinya, bagaimanapun dia seorang putra Rama, jika belum sesuai dengan Kekudangane Rama, tidak akan pernah bisa mencapai 3 titik pencapaian tertinggi ini. Lah, siapapun dan bagaimanapun dia tidak bisa mengabaikan Kekudangane Rama. Ini penting sebagai identitas seorang putra Rama. Jadi identitas lakunya seorang putra Rama adalah Kekudangane Rama. Jadi kalau belum maksimal, apalagi belum bisa melakukan Kekudangane Rama atau bertingkah laku atau bergerak dan bergerik sesuai dengan Kekudangane Rama, sungguh masih sama saja dengan orang awam. Apa dan bagaimanakah Kekudangane Rama tersebut? Sesungguhnya sudah banyak video informasi dari saya terkait dengan Kekudangane Rama, bahwasanya suatu ketika sebelum Rama Semono Sastro Hadijoyo mangkat sempurna, semua putra yang mendapat anugerah bisa hadir pada saat itu didhawuhi sama beliau. Putraningsun sami, para satriya lan wanita mereneo sun jarwani, mangertiya jeneng sira kabeh wis sun sabda dadi kitab suci sejati adamakna, iku wujudira wulang reh sejati dadiya uninira, berbudi bawa leksana kadiya lakunira, pratandha jeneng sira putraningsun. Artinya Kekudangane Rama ini adalah merupakan identitas lakunya seorang putra Rama. Jadi siapapun dia yang merasa apalagi sampai mengaku sebagai putra Rama, itu dituntut harus sesuai dengan Kekudangane Rama. Jika tidak,
dia tidak termasuk sebagai putra Rama. Dan siapapun dia yang melakukan kekudangannya Rama, arti maksudnya bergerak dan bergerik sesuai dengan kekudangannya Rama, maka dia akan mencapai 3 titik tertinggi dalam dimensi apapun. Namun sebelum saya menginformasikan 3 titik pencapaian tertinggi seorang putra kekudangannya Rama, saya akan memberi informasi sedikit tentang apa dan bagaimana arti maksud daripada kekudangannya Rama. Putra ningsun sami, para satriya lan wanita mereneo, sun jarwani, mangertiya jeneng sira kabeh wis sun sabda dadi kitab suci sejati ada makna. Wastanipun iku wujud ira. Artinya wujud seorang putra Rama adalah kitab suci sejati ada makna. Arti maksudnya wujud seorang putra Rama dari ujung kaki sampai ujung kepala itu adalah kitab suci sejati ada makna. Panjenengan tahu apa itu kitab suci? Sepanjang sejarah tidak ada kitab suci yang memuat tentang caranya syirik, caranya iri, caranya dengki, caranya dendam, caranya memfitnah, caranya membuli, caranya mencari-cari kesalahan orang lain, caranya mencari-cari keburukan orang lain, caranya menghakimi, caranya mengadili, caranya menilai, caranya berbuat buruk. Tidak ada satupun kitab suci yang memuat tentang itu semua. Apalagi di belakangnya ada tambahan kalimat sejati. Tanpa ditambahi kalimat sejati saja, di sepanjang sejarah tidak ada kitab suci yang memuat tentang keburukan-keburukan. Lah, kitab suci sejati ada makna ini adalah wujud seorang putra Rama. Simpelnya berarti seorang putra Rama yang sesuai dengan kekudangannya Rama dituntut harus bisa menunjukkan power kebaikan, energi positif, aura kesadaran, rasa cinta kasih sayang hidup. Harus menjadi contoh kebaikan, harus menjadi tauladan kebaikan, harus menjadi motivasi kebaikan, harus menjadi inspirasi kebaikan. Itulah wujud seorang putra kekudangannya Rama diharuskan. Jika tidak, berarti tidak sesuai dengan kekudangannya Rama. Kalau belum sesuai, apalagi sampai tidak sesuai dengan kekudangannya Rama, tidak ada bedanya dengan orang awam. Yang di setiap saatnya selalu menyibukkan diri mencari-cari kekurangan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari kejelekan dan keburukan orang lain untuk dinilai, dihakimi, diadili, dan lain sebagainya. Yang kedua,
wulang reh sejati iku uniniro. Arti maksudnya, seorang putra Rama harus bisa berkata-kata, harus bisa berbahasa, harus bisa bersuara dengan nada kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Apapun yang keluar, suara apapun yang keluar dari mulutnya itu harus berbau kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, mengandung motivasi, mengandung inspirasi, mengandung kebaikan-kebaikan, mengandung kebenaran-kebenaran. Karena bunyinya putra kekudangane Rama adalah wulang reh sejati. Wulang reh artinya petunjuk. Sejati artinya sebenar-benarnya. Wulang reh sejati berarti petunjuk yang sebenar-benarnya. Di sini seorang putra kekudangane Rama dituntut harus jujur, harus bloko suto, harus apa adanya, harus tanpa tedeng aling-aling. Yang ketiga, berbudi bawa leksono kadya lakuniro. Arti maksudnya, seorang putra kekudangane Rama obah polae atau tingkah lakunya atau segerak-geraknya tubuh, segerik-geriknya pikiran, hati dan syahwat senantiasa harus berkebaikan, harus berkebenaran, harus menjadi tauladan, harus menjadi contoh. Jika tidak ada bedanya dengan orang awam. Artinya bukan putra Rama atau putra Rama ikut-ikutan. Kalau putra Rama yang sesungguhnya sudah pasti sesuai dengan kekudangane Rama, yaitu kitab suci sejati ada makna wujudnya, wulang reh sejati kata-katanya, berbudi bawa leksono kelakuannya. Putra Rama bagaimanapun, jika sesuai dengan kekudangane Rama, pasti hukumnya akan mencapai 3 titik pencapaian tertinggi. Nah, 3 titik pencapaian tertinggi ini hanya dapat dilampaui oleh seorang putra kekudangane Rama, tidak selain putra kekudangane Rama. Apakah 3 titik pencapaian tertinggi seorang putra kekudangane Rama itu? Pertama, titik pencapaian tertinggi pertama adalah ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci. Artinya ada apa-apa kunci, tidak ada apa-apa kunci. Ini titik pencapaian tertinggi pertama bagi seorang putra kekudangane Rama. Ada apa-apa dan tidak ada apa-apa yang dimaksud adalah sesuatu. Sedangkan kunci yang dimaksud adalah kumpul nunggal suci. Arti maksudnya, ono
ono apa-apa kunci, ora ono apa-apa kunci, atau ada apa-apa kunci, tidak ada apa-apa kunci. Maksudnya adalah ada sesuatu atau mengalami sesuatu, kumpul nunggal suci. Tidak ada sesuatu atau tidak mengalami sesuatu, tetap kumpul nunggal suci. Kumpul gampang dilakukan, manunggal mudah dilakukan. Tapi untuk mempertahankan kumpul, untuk mempertahankan selalu manunggal, lah ini hanya putra kekudangane Rama yang bisa melakukan. Siapapun dia yang bisa mempraktekkan kekudangane Rama, maka dia akan mengalami ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci. Arti maksudnya mengalami apapun dia tetap bisa kumpul nunggal suci. Tidak mengalami apapun kumpul nunggal suci. Artinya siapapun dia yang selalu senantiasa kumpul nunggal suci, ada apa-apa atau tidak ada apa-apa, tidak akan menggoyahkan kebersihan pikiran, hati, dan syahwatnya. Tidak akan menodai, tidak akan melenakan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidupnya. Dengan ini maka dia akan mengalami kebebasan, tidak akan tersentuh masalah, tidak akan tersentuh penderitaan, tidak akan tersentuh kesedihan, tidak akan tersentuh penyakit, tidak akan tersentuh kekurangan. Titik pencapaian tertinggi kedua bagi seorang putra kekudangane Rama adalah samubarang tumindak kinantenan sarwa mijil. Titik pencapaian tertinggi kedua bagi seorang putra kekudangane Rama adalah samu barang tumindak kinantenan sarwa mijil. Mijil arti maksudnya di mana ketika seorang putra manunggal dengan romonya, yang tak lain dan tak bukan adalah kunci. Artinya jika seorang putra kekudangane Rama yang sudah berada di ranah ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci, sudah pasti samubarang tumindake kinantenan sarwa mijil. Artinya segerak-geraknya Rama yang menggerakkan, segerik-geriknya Rama yang menggerakkan. Lah kalau gerak dan gerik kita adalah Rama, di sini tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Siang bisa aku jadikan malam, malam bisa aku jadikan siang. Titik pencapaian tertinggi ketiga untuk seorang putra kekudangane Rama adalah jeneng sira ingsun mijilake, mula jeneng sira kudu bisa mijilake ingsun.
Artinya, engkau aku ciptakan, maka engkau harus bisa menciptakan aku. Titik pencapaian tertinggi ketiga bagi seorang putra kekudangane Rama ini sudah mentok. Lah, kalau seorang putra kekudangane Rama sudah bisa mijilake Rama, loh, jika berkehendak menggenggam dunia ini, tergenggamlah dunia ini. Jika berkehendak menghancurkan dunia ini, hancurlah dunia ini. Karena sudah tidak ada bedanya antara aku dan dia, dia dan aku. 3 titik pencapaian tertinggi seorang putra kekudangane Rama ini sungguh hanya putra kekudangane Rama yang bisa melakukannya. Di titik pencapaian tertinggi ketiga, apapun yang menjadi geraknya, apapun yang menjadi geriknya adalah gerak-geriknya dia, dan itu sudah pasti tersempurnakan. Dan apapun yang tersempurnakan sudah pasti akan menjadi langgeng atau abadi. Lah, sesungguhnya wahyu pancagaib diturunkan sejak awal hingga kini hanya untuk mencapai 3 titik tertinggi yang sudah saya informasikan tadi. Bahkan seluruh pelajaran termasuk ilmu-ilmu di dalamnya adalah usaha untuk mencapai ketiga titik tertinggi ini. Namun sayang, 3 titik tertinggi ini hanya bisa dicapai oleh putra kekudangane Rama. Di setiap keyakinan agama, itulah yang menjadi inti, bukan hanya di dalam laku kunci atau laku manunggal. Bahkan sebelum ada keyakinan agama, inilah yang menjadi titik inti hidup di dalam kehidupan dunia ini. Namun sebelum agama diadakan, pencapaian 3 titik ini sangatlah tidak mudah, sangat amat tidak gampang. Sebab karena itu orang-orang wicaksono atau orang-orang cerdas mengadakan keyakinan agama tujuannya untuk mempermudah pencapaian agar semua umat manusia bisa mencapai 3 titik pencapaian tertinggi ini. Namun sayang, keyakinan agama tidak berfungsi maksimal sesuai akidah dan kaidahnya masing-masing. Sehingganya betapapun agama itu diperkuat, tetap tidak bisa mencapai 3 titik tertinggi ini. Di dalam keyakinan agama Islam, 3 titik pencapaian tertinggi ini diistilahkan sebagai Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Di dalam keyakinan agama lain diistilahkan sebagai Batara Krishna, Batara Brahma, dan Batara Siwa. Dan sesungguhnya alam semesta itu bergantung dari 3 hal ini. Sesungguhnya alam semesta plus kehidupan, seluruh kehidupan di dalamnya itu bergantung dari Tritunggal ini.
titik pencapaian tertinggi bagi putra kekudangane Rama, khususnya dan seluruh manusia hidup pada umumnya. Dan 3 titik pencapaian tertinggi ini sungguh hanya bisa diraih dengan laku yang sesuai dengan kekudangane Rama. Artinya kita tidak bisa menghindar, mau tidak mau wujud kita harus sebagai kitab suci sejati ada makna bagi seluruh semesta alam seisinya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kata-kata kita, bahasa kita, ucapan kita, suara kita harus sebagai wulangreh sejati bagi alam semesta plus seisinya. Suka tidak suka, mau tidak mau, tingkah laku kita harus berbudi bawa laksono bagi semesta alam seisinya, tanpa terkecuali itu. Tidak mau, tidak akan pernah bisa mencapai ketika titik puncak pencapaian tertinggi ini. Selama manusia hidup belum mencapai 3 titik ini, dia akan mengalami masalah-masalah dunia. Dan apa yang sudah saya informasikan tadi itu bukan hanya sekedar sabda dawuh, bukan hanya sekedar firman, bukan hanya sebatas ayat, namun melampaui semua itu. Artinya tidak bisa dan tidak cukup berhenti hanya di sabda dawuh atau firman atau ayat. Harus benar-benar dipraktekkan apa yang menjadi harapan Romo, apa yang menjadi tumbuhan Romo, apa yang menjadi kekutangannya Romo harus dipraktekkan. Jika tidak, karena ini zaman kedaulatan Romo, maka akan ditiadakan. Karena di kejayaan kedaulatannya Romo, yang punya hak menghuni hanyalah putra kekutangannya Romo. Sedangkan yang tidak sesuai dengan kekutangannya Romo akan dienyahkan, akan dimusnahkan, akan dihancurkan karena tidak layak untuk tinggal atau berdomisili di dalam kedaulatan Romo. Sebab karena itu jangan pernah sedikit semangat, karena kita sedang belajar di dalam universitas kehidupan. Sedangkan pencapaian kita adalah 3 titik, dan itu tertinggi dari semuanya, dari segalanya, dan dari seluruhnya. Dan siapapun dia yang berhasil mencapai tingkatan Brahma, yang berhasil mencapai tingkatan Krishna, yang bisa berhasil mencapai tingkatan Siwa, yang bisa berhasil mencapai tingkatan Baitul Makmur, yang bisa berhasil mencapai tingkatan Baitul Muharram, yang bisa berhasil mencapai tingkatan Baitul Muqaddas, itulah maksud daripada kesempurnaan abadi. Belum di situ,
mengalami kerusakan. Belum di situ mengalami perubahan, mengalami kerusakan, bahkan mengalami kehancuran dan pemusnahan. Dan tiga hal inilah yang menjalankan dunia tetap berputar sebagaimana mestinya. Tidak berada di dalamnya, tergilas oleh perputaran dunia. Jadi jangan pernah hitung-hitungan, karena perhitungan kita tidak akan sebanding dengan yang akan kita capai nantinya. Ini tidak bisa dimohon, tidak bisa diminta, karena pencapaiannya soal kelayaan. Tidak bisa diminta, tidak bisa dikejar, tidak bisa dicari, karena pencapaiannya adalah tentang kelayaan. Dan yang layak mencapai 3 titik pencapaian tertinggi ini adalah putra kekudangane Rama. Selain putra kekudangane Rama, percayalah tidak bisa. Maka di setiap perenungan-perenungan, di setiap pemikiran-pemikiran, di setiap kebatinan-kebatinan, di setiap kehendak dan tujuan, bungkus dengan kekudangane Rama. Dengan membungkusnya dengan kekudangane Rama, kita bisa sadar diri, kita bisa mawas diri, kita bisa menjaga diri, kita bisa membawa diri, kita bisa menempatkan diri, dan bisa menyesuaikan diri dalam keadaan apapun, dimanapun. Tanpa membungkus sesuatu dengan kekudangan Rama, pasti kita akan terlena, yang pada ujungnya lupa, kemudian kemomoran. Kesimpulannya, sesungguhnya, sejatinya, setiap putra adalah kekudangane Rama. Kalau tidak sesuai dengan kekudangane Rama, berarti bukan putra Rama. Dan setiap putra kekudangane Rama sedang berjalan menuju titik pencapaian tertinggi alam semesta seisinya. Lakunya ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci. Barang siapa yang bisa ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci, sudah pasti segerak-geriknya kinantenan sarwa mijil. Barang siapa yang gerak-geriknya kinantenan sarwa mijil, sudah pasti dia bisa mijilake Rama. Dan barang siapa yang bisa mijilake Rama, lo apa yang